Saudara yang kekasih dalam Tuhan, bertemu lagi bersama dengan saya Pendeta Lintong Nainggolan. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan apa yang telah saya sampaikan di waktu yang lalu mengenai ciri-ciri anak Allah. Saudara, tujuan keselamatan yang ada dalam proses pengasahan berstatus sebagai anak Allah harus nampak jelas dalam kehidupan nyata setiap hari dari orang percaya, saudara. Orang yang tidak ada dalam proses ini tidak mengalami atau tidak menerima didikan Bapa. Tentu saja penyebabnya adalah diri orang tersebut yang menolak menerima didikan Allah, menerima didikan Bapa. Dalam hal ini Bapa tidak bersikap diskriminatif. Bapa selalu bersikap adil dengan ukurannya. Dalam hal ini ukurannya adalah keadilannya yang sempurna, yang juga diajarkan kepada kita. Tidak mungkin kepada seseorang Tuhan memberi didikannya dan kepada orang lain tidak. Jelas-jelas Tuhan tidak menghendaki seorang pun binasa. Ini firman Tuhan, saudara. Tidak seorang pun dikehendaki binasa. Artinya Bapa menghendaki semua orang selamat dong. Berarti tidak ada orang yang ditentukan selamat sementara yang lain tidak ditentukan. Atau dengan kalimat yang lain, Bapa menghendaki ada kelompok yang binasa dan ada yang ditentukan untuk selamat. Wah, kalau begini demikian, saudara, Allah itu fatalistik, jahat. Tapi yang benar, Allah tidak jahat. Allah itu kasih adanya, saudara. Bapa menginginkan setiap umat yang terpilih menerima didikannya untuk diubah menjadi anak-anaknya. Kalau akhirnya seseorang menolak didikannya, walaupun Bapa sudah memberi kesempatan, maka ketika seseorang tersebut tertolak dari hadirat Bapa atau terbuang ke dalam api kekal, tentu kesalahannya tidak terletak pada Bapa, tetapi kepada orang itu sendiri. Dengan demikian pengadilan dapat digelar secara fair, adil. Di sini nampak tanggung jawab setiap individu. Jadi di pengadilan Tuhan nanti Bapa tidak bisa dipersalahkan. Seseorang tidak boleh berkata, kenapa saya harus diadili? Sebab Bapa tidak menentukan saya untuk selamat. Tidak bisa berdalih begitu, saudara. Sebab semua orang diberikan kesempatan yang sama untuk menerima keselamatan dan mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Firman Tuhan berkata, kalau seseorang tidak menerima didikan Bapa, berarti dia adalah anak gampangan. Tentu saja orang-orang Kristen seperti ini tidak mengerti hak dan kewajibannya sebagai anak. Mereka hanya sibuk dengan perkara-perkara dunia, dengan perkataan-perkataan yang sia-sia, tindakan perbuatan yang hanya memuaskan keinginan daging semata-mata. Bagi mereka belajar firman Tuhan dengan serius dan bertekun bukan hal yang penting, dianggap buang-buang waktu, saudara. Tuhan dengan serius dan tekun membimbing orang percaya supaya menjadi anak-anak Allah dalam keberadaan. Itulah sebabnya Allah hendak menuntun seseorang untuk belajar firman Tuhan dengan serius juga dan dengan tekun juga. Nah, sebaliknya banyak orang tidak mau, tidak rela, saudara. Mereka lebih senang menikmati keindahan dunia, dengan segala fasilitasnya seperti rumah, mobil, hiburan dunia, perhiasan, barang branded, wisata, jalan-jalan, dan kesenangan dunia lainnya merupakan hal penting dan utama dalam hidup ini. Mereka akan berusaha menambah kekayaan mereka sebagai kesenangan, prestis, atau kebahagiaan dan jaminan ketenangan hidup di masa tua. Dengan cara hidup demikian mereka merendahkan nilai-nilai rohani dan kekekalan. Inilah orang-orang yang dimaksud Paulus sebagai seteru salib Kristus.
ya, di mana pikiran mereka hanya tertuju kepada perkara-perkara duniawi semata-mata. Mereka terjebak dalam siklus kehidupan yang monoton sampai jantung mereka berhenti berdetak. Ini tragis, saudara. Pagi hari bangun, pergi kerja, sore pulang dari kerja atau bisnis, makan malam dan nonton TV atau film layar lebar, kemudian berakhir di pembaringan, saudara. Mengerikan. Betapa tragisnya hidup jika hidup ini hanya demikian, saudara. Demikian berulang lagi pada esok dan esok berikutnya, terus menerus dari waktu ke waktu, hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, sampai tahun ke tahun, sampai seseorang ada di ujung maut, saudara. Hari ini berlangsung terus sampai usia mereka habis. Biasanya orang-orang seperti ini jika menghadapi persoalan yang tidak membuat mereka nyaman, barulah berurusan dengan Tuhan. Mereka ke gereja pun hanya supaya mereka terlindungi dari berbagai kesulitan hidup di bumi ini. Biasanya mereka itu kalau datang ke gereja minta didoakan bisnisnya, usahanya, pekerjaannya, karirnya, pendidikannya, keluarganya, rumah tangganya, dan lain sebagainya, saudara. Mereka tidak peduli pikiran perasaan Allah. Mereka tidak mengerti bahwa kehidupan selama 70 tahun merupakan proses untuk bagaimana menjadi anak Allah yang sah. Tentu saja mereka tidak peduli apakah dirinya sudah sah sebagai anak Allah atau belum. Mereka hanya mau senang-senang saja hidup di bumi ini dengan standar manusia pada umumnya. Dan celakanya, saudara, kalau mereka mati, mereka juga pikir masuk surga. Nah, ini luar biasa, saudara. Padahal firman Tuhan mengajari kita agar kita tidak serupa dengan dunia ini. Dan tahukah, saudara, hidup ini adalah pilihan. Kita mau milih mana? Kalau kita memilih Tuhan, berarti dunia harus kita tinggalkan. Kalau kita memilih kehidupan yang akan datang di kerajaan surga, maka kita tidak boleh layak hidup di dunia hari ini, saat ini, saudara. Hidup ini pilihan, saudara. Bagaimana bisa orang yang hanya mau menikmati kesenangan dalam hidup ini menerima didikan dari Bapa? Ini harus kita pertanyakan, saudara. Didikan dari Bapa sering berupa kesulitan-kesulitan, persoalan-persoalan hidup, ya, dan keadaan yang tidak menyenangkan, saudara. Tidak mungkin seseorang dapat menjadi dewasa tanpa proses yang menyakitkan. Seperti anak-anak, kalau anak mau pintar, maka dia harus masuk sekolah dan belajar